pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Bapak Ibu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya di sini siapa ya? Untuk Mas Faki bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Mas. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Pak. Baik Ibu, presensi terlebih dahulu ya. Ya, Koiriyah Anas, Fadila Dewi Sajidah, Fitri Duyang Daini, Iva Dewi Safitri, Linanda, Muhammad Syafiq, Panji Vesaka, Rohadi Kurniawan, Novian Dharma Satria, Fatikuddin Al-Baihaqi, Dina Yuliana. Alhamdulillah semua masuk. Tepuk tangan dulu dong karena pada hari ini kalian masuk semua. Nah, sebelum memasuki materi, apakah masih ada yang ingat kemarin itu kita membahas materi tentang apa? Saya Bu, Iya Mas? membahas tentang korespondensi dalam kegiatan perkantoran. Nah betul, kemarin itu kita membahas tentang korespondensi dalam kegiatan perkantoran. Keren banget masih ingat. Apakah ada yang masih ingat pengertian dari korespondensi tersebut? Saya Bu, Ya silakan. korespondensi adalah kegiatan saling berkirim surat atau surat menyurat. Ada jawaban lainnya? Ya silakan. Korespondensi bisa diartikan sebagai teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan menggunakan surat. Ya silakan. Korespondensi bisa diartikan sebagai teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan menggunakan surat. Ya betul sekali. Sedangkan untuk tujuan dari korespondensi tersendiri itu apa? Ada yang mau menjawab tujuan dari korespondensi? Ya Bu, saya Bu. Ya silakan. Tujuannya adalah macam-macam Bu. Bentuknya seperti untuk menyampaikan informasi, meminta bantuan, memberikan instruksi, menjalin hubungan bisnis, atau hanya sekedar menjaga komunikasi dengan orang lain. Nah betul anak-anak, pengertian dari korespondensi tersendiri adalah teknik atau cara dalam membuat surat dan sebagai alat komunikasi tertulis. Sedangkan tujuannya yang dikatakan oleh Mas Syafiq itu sudah benar, sebagai alat minta bantuan untuk kegiatan bisnis, untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Jadi perlu diingat ya materi yang telah Ibu sampaikan kemarin, dan untuk pendalaman materi tentang surat menyurat ini bisa diperhatikan dan dicatat sebagai bahan belajar untuk UAS nantinya. Ya, baik anak-anak, setelah materi kemarin yang berjudulkan korespondensi dalam perkantoran ya, kali ini Bapak akan menjelaskan materi untuk hari ini, pertemuan kali ini yang berjudulkan apa, bisa dibaca? Korespondensi surat menyurat. Nah, betul sekali. Sebelum itu ada yang tahu nggak apa itu surat? Tidak tahu Pak. Nggak tahu. Nah, bisa dilihat di depan. Nah, sebelum ke surat dulu, jadi topik pembahasan untuk korespondensi surat menyurat ada 6 pembahasan ya. Yang pertama ada makna surat. Yang kedua ada fungsi surat, bagian-bagian surat, jenis-jenis surat, bentuk-bentuk surat, dan yang terakhir ada langkah penulisan surat. Anak-anak bisa dilihat di depan pengertian dari surat. Surat itu apa? Surat adalah sebuah media komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Media komunikasi atau bisa disebut objek dari komunikasi. Bisa disebut juga dengan perantara. Yang tertulis digunakan untuk menyampaikan pesan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ini harus tertulis. Kalau nggak tertulis, nggak bisa disebut surat. Tapi ada juga surat yang terketik anak-anak. Jadi diketik kemudian dicetak. Itu bisa disebut juga surat. Surat bisa berupa dokumen formal atau informal. Nah, kenapa bisa disebut formal atau informal? Formal ini bisa disebut formal dikarenakan isi dalam surat ini penting, terstruktur, dan punya maksud tersendiri. Apa yang dimaksud dengan maksud tersendiri?
Kayak seumpama kalian punya institusi kalian ini ingin bekerja sama dengan institusi lain. Nah ini kan isinya penting kan, terstruktur dan punya maksud tersendiri. Nah itu disebut dengan surat formal. Contohnya surat informal apa contohnya? Contohnya yang pertama, seumpama Mas Syafiq. Mas Syafiq kan pribadi nih, bukan sebuah institusi yang besar. Mas Syafiq ini punya kepentingan sendiri. Itu ingin memberitahukan ke Mas Rohadi kalau minggu depan adalah acara khitannya. Nah itu mau memberitahukan ke Mas Rohadi. Itu sebuah yang informal. Kenapa informal? Karena tujuan tersendiri dan punya maksud pribadi. Jadi nggak terlalu dalam lingkup besar. Dan isinya pun bisa dengan bahasa tersendiri dengan nggak sesuai dengan bagian-bagian pun bisa dipahami. Mungkin dari sini Bapak lanjutkan. Gak ada yang ditanyakan? Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, tadi kan surat itu kan sebuah media, sebuah objek dan sebuah perantara, benar sekali. Nah, dari kegiatan tadi itu disebut dengan surat menyurat. Surat menyurat adalah kegiatan menyampaikan informasi. Nah, informasi tadi kan di dalam surat. Nah, kegiatannya adalah surat menyurat dari sebuah institusi ke institusi lain, dari organisasi ke organisasi lain, dan dari perusahaan ke perusahaan lain. Ini sama saja karena apa? Karena dalam lingkup besar. Lingkup kecilnya kayak tadi Mas Syafiq, surat informal. Itu bisa disebut surat juga, tapi surat informal, pribadi kan. Kalau Mas Rohadi punya perusahaan, itu kan dari perusahaan ke perusahaan lain. Itu juga bisa disebut surat formal. Bisa dipahami mungkin sampai sini? Oke, Bapak lanjut ya. Kemudian setelah surat dan surat menyurat tadi, kemudian ada bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat ini ada 10 ya anak-anak. Bisa dilihat dulu yang pertama, kepala surat. Kepala surat sesuai dengan namanya, kepala. Kepala ini ada di mana? Di atas, benar sekali kan. Kepala di atas kan, bukan di bawah. Kepala surat atas sebelah. Contoh ini surat ya. Di sebelah sini. Contoh kepala surat. Nah, isinya kepala surat itu apa saja sih? Ada yang tahu nggak? Nah, logo, benar sekali. Kemudian apa Mas Fakih tadi? Nah, betul sekali. Oplos dulu dong. Selain logo, selain nama perusahaan, ada lagi yang tahu? Mas Syafiq mungkin? Alamat, benar sekali. Kemudian ada lagi yang ada yang tahu? Nomor apa? Ah, benar sekali. Terima kasih anak-anak. Berikan apresiasi ke teman kalian dulu. Nah, bisa dipahami mungkin dari kepala surat dulu. Yang kedua ada apa? Nomor surat. Nomor surat ini lebih ke kode khusus dari sebuah surat itu tadi ya. Seumpama Mas Rohadi punya institusi perusahaan Flakocon ya kan. Flakocon itu disingkat FK. Flakocon kan. Itu punya kode tersendiri, FK garing tahun pembuatan surat 2024. Kemudian tanggalnya berapa ya kan. Itu termasuk di nomor surat. Bisa dipahami mungkin? Bapak lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini apa? Ya, tanggal surat. Tanggal surat ini lebih ke ini ya anak-anak. Tanggal surat dari penulisan surat, bukan pengiriman. Seumpama kalian membuat surat tanggal hari ini. Tanggal hari ini apa? Tanggal berapa? Tanggal 19. Nah, seumpama kalian membuat surat tanggal 19 ya kan. Dikirimnya tanggal 25. Itu tetap ditulis tanggal 19, bukan tanggal pengirimannya. Paham? Bisa dipahami? Kemudian ada perihal surat. Nah, perihal surat ini disingkat dalam surat biasanya dengan hal, ya kan? Hal ini bukan halaman, bukan halim atau haleluya, ya kan? Tapi perihal, ya kan? Perihal surat ini berisikan tema dari surat. Ini contohnya apa sih? Surat itu bertemakan dengan bisnis. Nah, bisnis apa? Oh, permintaan, penawaran, surat permintaan penawaran, kemudian kerjasama, pemberitahuan, dan seumpama kenaikan gaji ya kan. Nah, itu masuk di perihal surat. Bisa dipahami? Kemudian yang kelima ada lampiran surat. Lampiran surat ini enggak semua surat ada lampiran ya. Hanya beberapa surat. Contohnya contohnya surat yang ada lampirannya. Yang pertama, kayak surat lamaran pekerjaan. Betul. Kemudian yang kedua ada surat penawaran contohnya. Kalau surat penawaran itu kayak kalian ingin menawarkan sebuah produk kalian ke perusahaan lain, ya kan? Itu pasti memberikan brosur ya kan? Nah, brosur ini sebuah lampiran anak-anak.
Tergantung dari brosur kalian. Brosur kalian ini berapa lembar? Contoh 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Ditulis di lampirannya seumpama 1 lembar, ya tulis 1 lembar. Kalau contohnya surat lamaran pekerjaan, ada banyak kan surat KTP, fotokopi KTP, SKCK, KK dan lain-lainnya. Itu kan berapa lembar tuh totalnya tuh ditulis di lampiran surat. Bisa dipahami sampai sini? Ya, kemudian ada alamat penerima. Alamat penerima ini alamat lengkapnya dari si tujuannya. Tujuannya itu ke siapa? Mas Syafiq ngirim ke Mas Fakih. Tujuannya ke Mas Fakih. Alamatnya Mas Fakih ini mana? Oh, di Darmo, ya kan? Darmo tak jalan berapa, ya kan? Jalan apa? Kode posnya apa? Itu lebih lengkap. Kalau alamatnya nggak jelas, palsu, kasihan yang nganterkan surat. Nyasar, ya kan, Mas Syafiq? Nah, kemudian ada salam pembuka. Setelah bertele-tele identitas tadi, kepala surat, nomor surat, tanggal surat, perihal lampiran, alamat penerima itu merupakan identitas dari surat. Kemudian ini mau masuk ke inti dalam surat. Yang pertama ada salam pembuka. Salam pembuka. Kalau kalian ingin berbicara kayak punya maksud tersendiri nih, sumpah Mas Fik mau ngomong ke Mas Radi. Tujuannya kan mau pinjem uang sumpama. Masa yang langsung, "Weh, nyilih duit." Bener kan? Nggak mungkin kan? Pasti yang pertamanya basa-basi dulu. "Weh, Mas Radi rek gue ganteng gitu. Weh, Mas Radi rek punya pacar 5 gitu ya kan." Nah, itu bisa termasuk ke basa-basi salam pembuka. Tapi kalau salam pembuka dari surat ini lebih formal. Kayak seumpama, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syafiq selaku pendiri perusahaan bla bla bla," ya kan? Itu disebut salam. Kemudian ada isi surat. Langsung saja setelah bertele-tele langsung ke tujuan kalian apa? Tujuannya Mas Syafiq ke Mas Radi tadi apa? Oh, pinjam uang. "Mas Radi yang terhormat, saya mau pinjam uang 100.000. Diharapkan nggak usah dikembalikan ya." Gitu lah. Itu bisa jadi dari isi surat. Tapi kalau perusahaan, contohnya perusahaan yang formal ya kan, perusahaan yang formal itu pasti ingin kerjasama. Berhubungan dengan perusahaan kami yang memiliki karyawan unggul dan memiliki kualitas produk yang luar biasa. Kami ingin menawarkan kerjasama ke perusahaan kalian. Loh, apa nggak tertarik perusahaan lainnya ya kan? Itu dari isi surat. Jadi isi surat itu dibikin dengan semenarik mungkin anak-anak. Bisa dipahami mungkin sampai sini? Ya, kemudian ada salam penutup. Salam penutup. Setelah basa-basi, kemudian tujuannya, masa langsung ninggal? Nggak sopan kan? Pastinya ada salam penutup. Ketika salam pembuka tadi Assalamualaikum, maka lawan katanya dari Assalamualaikum adalah salah. Kan salam. Wassalamualaikum. Kalau waalaikumsalam ya diguyu sama penerimanya kalian ya kan. Wassalamualaikum, salam hangat dari Mas Fakih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tambah gede ya kan. Itu bisa jadi salam penutup. Kemudian bisa dipahami? Kemudian ada yang terakhir tanda tangan. Nah, tanda tangan ini fungsinya apa sih? Fungsinya tanda tangan ini menunjukkan keaslian dari surat anak-anak. Contohnya Mas Syafiq bikin surat ke Mas Radi, kan nggak tahu ini siapa yang ngirim. Oh, ada tulisannya Mas Syafiq, tapi nggak tahu kan ini Mas Syafiq bener apa enggak. Lah, ngeceknya dari tanda tangan. Karena nggak semua orang bisa menentukan tanda tangan anak-anak. Jadi Mas Radi, oh ini tanda tangannya Mas Syafiq. Oh, tanda tangannya Mas Fakih. Oh, ini bener berarti suratnya. Oke, besok minggu depan saya datang ke nikahannya Mas Syafiq gitu. Bisa dipahami? Gak ada yang tanya kan? Bapak lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah surat menyurat dan apa tadi? Bagian-bagian surat, kemudian ada apa saja fungsi dari surat. Apa saja sih fungsi dari surat? Ada yang tahu nggak anak-anak? Nah, kalau mau menjawab angkat tangan dulu Mas, biar lebih sopan. Ya, silakan berdiri juga Mas Radi, biar lebih gagah. Itu fungsi surat untuk berkomunikasi Pak. Ya, yang tegak, jangan gini-gini ya. Ya, fungsi surat untuk berkomunikasi Pak. Nah, betul sekali. Terima kasih. Oplos untuk Mas Radi. Keren. Ada yang tahu lagi nggak anak-anak? Saya Pak. Oh, ini Mas Syafiq. Apa? Berdiri dulu Mas Syafiq, biar sama kayak Mas Radi. Oke. Fungsi dari surat untuk menyatakan perasaan Pak. Menyatakan perasaan. Loh, bener sekali loh anak-anak. Kenapa bisa menyatakan perasaan? Siapa yang nyuruh duduk? Berdiri dulu. Berdiri dulu, siapa yang nyuruh duduk? Ya kan. Nah, silakan duduk Mas Syafiq. Nah, sudah. Nah, itu sebuah tata krama ya anak-anak. Bisa disebut tata krama karena apa? Karena yang lebih tua, guru kalian itu belum menyuruh, jadi biar lebih sopan. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu nggak tahu tata krama ya anak-anak. Jadi pahami sampai sini?
Bisa. Nah, tadi apa kata Mas Syafiq? Menyatakan perasaan. Benar sekali loh ini. Tapi ini termasuk surat yang informal. Karena apa? Perasaan pribadi, tujuan pribadi. Ya kan? Kayak Mas Syafiq mau menyatakan perasaan ke Mas Rati ya kan ya. Aku magal sama kamu gitu. Aku benci, aku jijik gitu kan. Nah, itu Mas Syafiq bisa itu masuk dengan surat. Kalau nggak berani ngomong langsung. Kalau ngomong langsung takut nganu ya kan? Ya itu bisa dari surat. Bisa dipahami? Tapi yang lebih spesifikasinya bisa dilihat di depan ya. Yang pertama ada sebagai alat komunikasi. Benar sekali, sebagai alat komunikasi. Kan ingin berkomunikasi Mas Syafiq ke Mas Radi ya kan? Perantaranya sih surat ini tadi. Kemudian ada sebagai alat bukti tertulis. Bukti yang tertulis. Kemudian ada sebagai alat pengingat. Ya, contohnya sebagai alat pengingat ini apa? Contohnya surat ulang tahun, surat khitan. Kan itu undangan kan? Nggak tahu kalau Mas Syafiq minggu depan itu ada khitanan. Lah, ini bisa diingatkan dengan surat tadi. Kemudian ada sebagai wakil dari organisasi. Organisasi ini kayak nggak mungkin kan perusahaan kan semua orang mau mengirimkan maksudnya tersendiri, nggak mungkin. Itu pasti diwakilkan dengan surat ini tadi. Ya, tadi untuk jenis apa? Fungsi surat bisa dipahami nggak? Ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada? Oke, Bapak lanjut ke apa saja jenis-jenis surat. Apa saja sih jenis-jenis surat? Tadi Bapak sering bilangkan loh. Apa ayo? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Formal sama informal. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, bagus. Ya, formal dan informal itu termasuk jenis-jenis surat. Tapi apa saja sih lengkapnya dari jenis-jenis surat itu? Bisa dilihat di depan. Nah, yang pertama ada surat bisnis. Surat bisnis itu surat-surat yang pasti isinya berbau-bau dengan bisnis. Kayak perusahaan kerjasama, penawaran, permintaan, orderan, dan lain-lainnya. Itu surat bisnis. Kemudian surat dinas. Surat dinas ini biasanya kalau kalian seumpama jadi PNS. Ya kan? Amin. Nah, itu kalian disuruh berdinas di mana? Nah, ini termasuk ke surat dinas. Karena apa? Karena dari pemerintah, instansi. Kemudian ada surat pribadi resmi. Nah, surat pribadi resmi itu ya pribadi, bukan dari institusi. Contohnya Mas Syafiq kan resmi kan. Resminya ke apa? Ke perusahaan. Pasti resmi kan? Nggak mungkin kayak selengean gitu kan. Pasti ngomongnya ke perusahaan resmi. Kalau nggak resminya Mas Radi yang nyaur utang ke Mas Syafiq itu nggak resmi. Bisa dipahami mungkin? Ya. Kemudian setelah, tadi kan jenis-jenis surat dalam lingkup per aspek ya. Jadi dalam isi dan maksud penulis itu ada ini kemudian ya, bisa dilihat. Nah, ini dalam jenis surat berdasarkan apa tadi? Maksud dan tujuan penulis itu ada 2 bagian. Dan tiap bagian itu ada 3 maksud, ada 3 fungsi. Yang pertama di bagian pertama ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini bermaksud untuk menyampaikan informasi dari penulis ke orang lain. Yang kedua ada surat keputusan, kemudian surat tugas, dan ke bagian 2. Nah, bagian 2 ini ada surat permintaan dan penawaran, surat pesanan, dan surat tagihan. Bisa dipahami? Nah, ini bagian paling penting ini. Apa saja sih bentuk-bentuk surat? Nah, bentuk surat yang dimaksud ini adalah bentuk penulisan surat. Penulisan surat pun harus ini ya, ada bagiannya sendiri. Lah, bagian bentuk penulisan dari surat itu ada 6. Yang pertama ada bentuk lurus penuh, full block style. Kenapa disebut full block style atau lurus penuh? Karena bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai. Nah, benar sekali dipakai. Karena apa? Lebih gampang. Dalam prakteknya penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri. Bagian kiri, lurusnya itu lurus kiri, bukan lurus tengah atau lurus kanan, tapi lurus kiri. Berlaku untuk semua isi yang ada dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Nah, jadi selain kepala surat, semua isi yang ada dalam surat itu lurus, full lurus sebelah kiri, lurus sebelah kiri. Dari salam pembuka, alamat, tanggal, semuanya sebelah kiri, sampai ke tanda tangan. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang kedua ada bentuk lurus, atau nama kerennya itu block style, ya kan? Dalam format ini, semua elemen surat seperti alamat pengirim, tanggal, alamat tujuan, subjek, dan lain-lainnya itu dituliskan di rata kiri, sejajar dengan margin kiri, sepanjang margin kiri. Jadi yang dalam kurung ini semuanya itu dilurus penuh.
Apa yang membedakan block style dengan full block style? Nah, ini. Namun untuk bagian posisi tanggal dan letak tanda tangan ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Semuanya itu full blok kiri, sebelah lurus kiri kan, kecuali sebelah suratnya kan tengah. Nah, kecuali yang di posisi tanggal dan letak tanda tangan ini di sebelah kanan. Jadi tanggal itu sebelah kanan dan tanda tangan sebelah kanan. Bisa dipahami? Oke, Bapak lanjut ya. Bentuk setengah lurus atau nama kerennya semi block style. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style. Loh, lagi-lagi sama, lagi-lagi persis. Tapi ada yang membedakan. Apa sih bedanya? Terletak pada posisi isi surat. Di mana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada indentasi atau penjorokan ke dalam, satu tab ke kanan. Nah, contohnya, pertama kan dengan hormat, koma. Nah, itu ketika kalian kan itu kan paragraf baru. Paragraf baru itu kalian kalau seumpama block style dan full block style, pastikan langsung ke sebelah kiri. Nah, sedangkan kalau semi block style ini kalian tekan tab penjorokan ke dalam, satu tab ke kanan. Nah, itu kan satu tab ke kanan kan. Nah, itu namanya indentasi. Itu termasuk di setengah lurus semi block style. Jadi setiap paragraf baru itu pasti di penjorokan ke dalam, satu tab ke kanan. Bisa dipahami? Oke, kemudian ada bentuk lekuk intended style. Ini alamat tujuan diawali dari sebelah kiri, susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Kemudian ada bentuk ofisial, bentuk resmi. Ini resmi ini biasanya dipakai di instansi. Nah, untuk bentuk-bentuk surat tadi ada yang ditanyakan mungkin atau bisa dipahami semuanya? Nggak ada? Nah, Bapak lanjutkan ke langkah-langkah menulis surat ya, anak. Ada yang tahu nggak langkah-langkah surat itu apa aja? Sebelum Bapak pindah dulu. Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Ini nggak ada yang jawab, tidur semua tak? Kompak dong, ayo. Ada yang tahu nggak apa itu langkah-langkah dari menulis surat? Nah, bagus. Nah, bisa dilihat ke depan langkah-langkah menulis surat. Ini ada 6 ya kan? Yang pertama ada pengonsepan surat. Apa saja sih dalam pengonsepan surat ini? Dalam pengonsepan surat itu setiap kalian ingin bertemakan apa sih, kayak sumpama oh ini suratnya termasuk surat bisnis ya kan? Surat bisnis, kemudian bentuk suratnya seperti apa, penulisannya seperti apa, ditujukan ke siapa, terus isi suratnya bagaimana, itu termasuk dalam pengonsepan. Dikonsep sedemikian rupa kemudian ke persetujuan atasan. Ini lapor ke atasan, Pak, ini konsep kami seperti ini ACC nggak Pak? Oh ACC, langsung. Setelah ACC langsung di pengetikan surat. Kalau nggak ACC, revisi lagi. Nah, ketika dalam pengetikan surat ini diketik harus rapi, nggak boleh ada typo dan lain-lainnya, anak-anak. Oke. Kemudian setelah pengetikan ada penandatanganan surat. Penandatangan surat ini ditandatangan oleh siapa sih pengirimnya? Seumpama direktur Mas Fakih dari perusahaan apa. Nah, itu kan berniat mengirimkan surat. Nah, itu harus ditandatangani oleh Mas Fakih sendiri, nggak boleh tanda tangan lainnya. Dalam perusahaan itu ada pengecohan ya anak-anak. Meskipun tanda tangan itu bisa ditiru karena banyak orang yang bisa menitipkan lebih profesional dalam memberikan tanda tangan. Lah, bagaimana cara mengecek keasliannya dan kelegalannya? Itu di pengesahan surat. Pengesahan surat ini biasanya dengan apa? Stempel, benar sekali. Dengan stempel. Kalau stempel ini kan lebih ke legalitas dari institusinya Mas Fakih sendiri. Gak bisa ditiru dengan institusi lain. Udah tanda tangan, stempel. Bagaimana keasliannya? Pasti asli sekali. Apalagi pengirimannya Mas Fakih sendiri, ya kan? Kemudian setelah disahkan, dilegalitaskan, kemudian ada pengiriman surat. Pengiriman surat ini tinggal mengirimkan, ya kan? Nah, setelah semuanya materi, kemudian sesi kali ini akan dilanjutkan dengan sesi diskusi anak-anak. Bisa disimak ke depan semuanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke keterampilan bertanya. Dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi dan sudah banyak sekali dari teman-teman siswa di sini, ada yang ingin tanyakan nggak? Oh iya, langsung aja Mbak Rere. Mau tanya seberapa penting surat menyurat ini untuk sebuah instansi atau organisasi? Oke, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi seberapa penting sih surat ini dijalankan di sebuah instansi atau di organisasi? Tentunya sangat penting. Karena dengan surat, suatu organisasi atau suatu instansi itu bakal terlihat
dengan pihak eksternal atau pihak luar bahwa apa saja program kerja yang telah dijalankan, apa saja kerjasama yang telah dilaksanakan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, surat itu bentuk arsip yang nantinya bisa dibuat bukti bahwa perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar, seperti itu, atau dengan maksimal sesuai dengan tujuan, visi misi, organisasi atau instansi itu. Satu lagi? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Dina silakan. Saya kurang paham di bagian contoh surat penawaran dan juga surat permintaan, Pak. Oke, pertanyaan juga yang sangat bagus. Contoh surat permintaan dan juga penawaran. Jadi teman-teman, surat permintaan dan penawaran itu sangatlah berhubungan. Yang mana sebelum kita meminta barang ke suatu instansi atau organisasi, kita perlu menawarkan terlebih dahulu ke sebuah instansi. Misal saya contohkan Mas Syafiq ya. Mas Syafiq punya perusahaan kopi, perusahaan produk biji kopi. Selanjutnya Mas Panji punya sama produk, cuman yang mengolah atau memproduksi kopi itu menjadi minuman. Sebelum Mas Panji ini meminta produk biji kopi ke Mas Syafiq terlebih dahulu menawarkan ke Mas Panji. Mas Panji, ini saya punya produk biji kopi dengan list-listan tertentu, dengan merek tertentu, yang mana nanti langsung ditujukan ke perusahaannya Mas Panji. Mas Panji dengan melihat tawaran itu, ya tentunya kepingin dan mau bekerja sama dengan Mas Syafiq yang punya perusahaan biji kopi. Langsunglah Mas Panji mengirimkan surat permintaan penawaran ke Mas Syafiq dengan merek dan harga tertentu atau banyaknya biji kopi itu. Bisa difahami Mbak Dina? Oke, baik. Gak ada yang dibingungkan lagi ya terkait penjelasan tadi. Sekarang kita lanjut ke diskusi ya teman-teman. Jadi kemarin kan sudah Bapak bagi kelompok dan juga anggotanya. Teman-teman di sini kemarin ada berapa kelompok kalau boleh tahu? Oh 3 ya? Ini sudah duduk sesuai kelompok belum? Waduh, berarti Bapak tinggal melanjutkan aja ya. Oke, diskusi kita kali ini yang pertama, kalian akan menjelaskan di depan. Di sini kan sudah ada objek tempel ya. Teman-teman nanti sebelum menempel dan menjelaskan silahkan berdiskusi terkait kelompok 1 surat bentuk full block style. Bisa difahami kelompok 1? Kelompok 2 nanti berdiskusi tentang bentuk surat block style. Bisa difahami? Dan kelompok 3 nanti berdiskusi tentang bentuk surat semi block style. Yang mana nanti Bapak kasih waktu 1 menit untuk mendiskusikannya dan silahkan maju ke depan untuk menempel bagian-bagian surat yang telah Bapak sediakan. Saya persilakan. Kalau memang ada yang dibingungkan, silakan langsung ditanyakan ke Bapak. Ada yang dibingungkan nggak kelompok 3? Oke, sambil mengerjakan, Bapak nanti ingin memberitahukan konsep untuk maju ke depan ya. Jadi maju ke depan nanti silakan, setiap kelompok kan beranggotakan 4 anak ya. Yang 2 anak silakan nanti menempelkan surat atau bagian surat di depan secara bersamaan. Sudah bawa lem masing-masing ya? Oke, siap. Langsung maju ke depan semuanya, 2 orang. Silakan maju ke depan untuk menempelkan bagian-bagiannya. Selanjutnya nanti setelah menempel kalian dipersilakan duduk, dan yang lain, yang 2 lagi silakan maju ke depan untuk menjelaskan. Seperti itu ya. Waktu kurang 10 detik lagi. Silakan dikerjakan. Baik, waktu selesai. Ya mungkin ada yang dibingungkan nggak? Atau sudah selesai semua? Wah, berarti sudah paham ya terkait bentuk-bentuk jenis surat. Oke, langsung saja kelompok 1, 2, dan 3 silakan maju ke depan untuk silakan maju ke depan terlebih dahulu. Di situ kan Bapak sudah menuliskan full block style sama semi block style. Silakan langsung ke tempatnya masing-masing sambil membawain. Kelompok 2.
Kelompok 3 semi block style yang berada di pojok kanan sendiri. Teman-teman yang enggak menempelkan silakan dilihat di depan. Video video aku gimana ini ambil foto anak ini dari kelompok 3 kok dari bawah ini. Ya bisa dilihat mulai dari atas saja biar teman-teman bisa melihat. Mulai dari logo. Linknya banyakin nggak apa-apa biar nggak jatuh-jatuh. Sudah selesai kelompok bawah, cepet banget. Oke, silakan duduk. Wah, cepet banget ya kelompok. Muat, Pak. Ya, kurang ini aja sedikit banget. Ini kayak saya. Ada atas saya gitu nanti. Kelompok 1 sudah selesai? Bagus. Kelompok 3 sudah ya? Oke. Baik. Loh. Baik, Bapak lihat teman-teman di sini sudah paham ya terkait penataan bagian surat mulai dari full block style di sini. Terus ada block style dan semi block style. Bagus. Baik, sesuai dengan yang apa Bapak katakan tadi, Bapak untuk sesi selanjutnya yakni silakan setiap kelompok yang belum
ke bagian maju ke depan, silakan maju ke depan untuk menjelaskannya. Saya mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Saya persilakan. Kelompok 1 kali ini menempelkan surat bagian full block style. Format full block style ini merupakan format surat di mana setiap elemen dari atas sampai bawah semuanya ditulis di sebelah kiri. Bisa dilihat yang belakang kelihatan? Ini ada tanggal, nomor, perihal, lampiran sampai bawah ada di sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan dengan salam pembuka, yaitu ini dengan hormat. Salam pembuka biasanya dimulai dengan tadi yang dengan hormat. Kemudian selanjutnya dari isi surat diletakkan dengan sejajar dengan margin kiri. Kemudian dilanjutkan dengan salam penutup, diletakkan di sebelah kiri juga. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan. Tanda tangan pengirim biasanya diletakkan di bawah salam penutup di sebelah kiri juga. Baik, itu tadi penjelasan dari surat gaya full block style. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Baik, sangat jelas ya teman-teman. Di sini teman-teman pasti nggak bingung lagi. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan untuk menjelaskan ke depan. Maksud saya untuk alamat pengirim, tanggal, salam pembuka, isi surat, salam penutup ada di sebelah margin sebelah kanan semua, kecuali untuk kanan apa kiri? Maaf, untuk semua komponennya terletak di sebelah margin sebelah kanan, kecuali untuk sebelah kiri. Margin sebelah kiri. Kiri, kan hadapnya ke sini kalau nganu surat. Iya, maksudnya ketika nganu surat kan hadapnya ke sini toh. Jadi sini kiri. Bukan surat ini terus kita berbalik gini, bukan. Oh, jadi maksud saya semua komponennya berada di margin sebelah kiri, kecuali untuk tanggal surat dan juga tanda tangan ini diletakkan di sebelah kanan. Seperti itu. Sudah? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi Bapak luruskan bentar ya terkait peletakan. Jadi surat itu enggak ketika surat menghadap ke depan, kita menghadap ke sini bukan, ya. Tapi kita tetap menghadap ke surat. Jadi yang dikatakan Mbak Rizka mungkin tadi masih berdasarkan penghadapan aja ya, tapi sebelah kiri gitu ya. Margin sebelah kiri kecuali tanggal dan tanda tangan. Langsung ke kelompok 1, disingkat aja, silakan. Kelompok 3 maksud saya. Definisi itu aja. Definisi itu. Cepat. Oke, untuk selanjutnya adalah penjelasan dari surat semi prostel, yaitu format surat di mana alamat pengirim, tanggal, salam pembuka dan salam penutup diletakkan sebelah kiri halaman. Tapi alamat penerima diletakkan di tengah halaman. Seperti ini contohnya. Ya baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik teman-teman, di sini sudah selesai diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang bisa bermanfaat. Oke, setelah mendengar penjelasan materi dan juga tadi ada tugas kelompok ya, masih semangat apa udah ngantuk? Waduh, jangan ngantuk dong, harus tetap semangat. Karena kalau kita mencari ilmu itu harus tetap semangat, supaya ilmu yang kita pelajari itu dapat terserap dengan baik. Gini aja deh, biar nggak ngantuk, ibu mau kasih game, mau nggak? Gamenya itu syaratnya cuma satu,
kalian harus fokus mendengar arahan dari ibu. Nanti kalau kalian nggak fokus, ibu suruh maju ke depan, ibu kasih pertanyaan. Gimana? Setuju nggak? Oke, langsung ibu kasih contoh ya gamenya. Kalau ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Terus kalau ibu bilang tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Terus kalau ibu bilang tepuk malam, kalian tepuk 3 kali. Nah, kuncinya ini. Kalau ibu cuman bilang pagi, siang, atau malam, kalian nggak usah tepuk. Bisa dipahami? Oke, langsung aja ya. Langsung praktek aja, nggak usah dicoba. Boleh ya? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, siang. Ayo, maju mas. Kamu maju, ayo. Siapa tadi yang salah? Ini tadi depan sendiri. Ayo, maju mas. Oke, ya maju dulu. Ya, maju dulu. Oke, tadi kan, oh iya, kenalan dulu namanya siapa, absen berapa? Ya, kenalkan saya Rafiq, absen nomor 27. Oke, Mas Rafiq. Tadi udah ngedengerin nggak penjelasannya? Tadi selama di kelas dengarkan. Baik. Ya, tadi juga udah nempelin ya ini bagian-bagian dalam surat. Nah, coba Mas Rafiq sebutkan lagi apa aja bagian-bagian di dalam surat. Tadi ada 10, coba disebutkan satu persatu. Ya, yang pertama ada kepala surat, kemudian ada tanggal surat. Ya. Selanjutnya ada nomor Ya. surat. Terus? Lanjut ada perihal atau biasanya di surat itu hal. Lanjut ke lampiran, kemudian ditujukan kepada siapa. Bener. Tersebut. Lagi? Kemudian ada salam pembuka. Terus? Lanjut isi surat. Terus? Kemudian ada penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan. Ya benar, kita beri apresiasi. Nah, karena Mas Rafiq udah bener ngejawab, gue kasih hadiah. Ya, silakan duduk, tepuk tangan lagi dong. Oke, masih ada mau yang maju lagi? Ini wajib. Udah ya. Oke, terkait materi hari ini mau ada yang ditanyakan apa sudah dicukupkan? Cukup. Baik, kalau udah cukup, mungkin sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini, yaitu surat menyurat. Surat menyurat itu adalah sebuah proses, sebuah alur atau sebuah kegiatan menyampaikan suatu informasi dari suatu organisasi ke organisasi yang lain, dari suatu instansi ke instansi yang lain, maupun perorangan kelompok maupun sebaliknya. Kemudian jenis-jenis surat tadi seperti yang sudah dijelaskan ada banyak sekali ya. Namun yang tersoroti tadi ada yang namanya surat bisnis, kemudian ada yang namanya surat dinas, dan ada yang namanya surat pribadi. Dan surat pribadi pun itu juga ada 2, ada pribadi formal dan juga pribadi tidak formal. Kemudian saat kita menulis surat atau mengonsep surat atau mengetik surat, itu pastinya harus menggunakan bahasa yang benar-benar baik, bahasa yang baku atau bahasa yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena nantinya surat ketika sudah disampaikan ke penerimanya, itu pasti akan memunculkan persepsi jika bahasanya itu baik, sopan, dan sesuai dengan Kamus KBBI tadi, pastinya persepsi si penerimanya itu juga baik kepada si pengirimnya. Begitupun sebaliknya, kalau bahasanya itu buruk atau kurang sopan atau tidak sesuai, itu pasti juga akan menimbulkan persepsi yang kurang baik. Bisa dipahami? Oke. Mungkin mau ada yang menyimpulkan lagi? Apa sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, mungkin Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan juga terutama untuk kalian. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.